Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dona Nur Fitriyanti dengan NIM 213111137. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Bahsul Kutub. Langsung saja, soal yang pertama. Jelaskan beberapa hukum mencari ilmu pengetahuan dengan varian ilmunya beserta dalil dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Nah, dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu disebutkan bahwa hukum dalam menuntut ilmu pengetahuan itu terbagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama yaitu fardu ain ya, atau wajib. Nah, di situ dijelaskan wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yuaddi bihi alwajib. Lianna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhon wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Wa kadzalika fi shaum wa zakah in kana lahu malun wal hajj in wajaba alaihi wa kadzalika fil buyu' in kana yatajiru. Nah, di situ dijelaskan bahwa setiap orang muslim itu wajib untuk mempelajari ilmu fikih, ilmu agama atau ilmu yang mempelajari amalan-amalan ibadah. Ya, seperti ilmu tentang puasa ya tadi ya, zakat, kemudian haji bagi yang mampu. Kemudian ada ilmu tentang jual beli dalam perdagangan. Nah, itu wajib dipelajari sebagai bentuk dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim, memenuhi kewajiban agama. Wa kadzalika fi sairil akhlaq nahul judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawaddu'i wal iffati wal israf wat taqtir wa ghairiha fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israf haramun la yumkinu taharruzu minha illa bi ilmiha wa ilmi ma yudadduha. Nah, setiap orang muslim juga wajib nih mempelajari sairil akhlak, ilmu-ilmu tentang akhlaknya akhlak yang terpuji dan akhlak juga yang tercela. Akhlak terpujinya bisa seperti rendah hati, menjaga diri. Akhlak tercelanya sombong. Nah, itu kita perlu pelajari supaya apa? Supaya kita bisa menjaga diri kita dari akhlak-akhlak tercela dan juga mengetahui cara menghindarinya. Nah, seperti itu. Kemudian hukum yang kedua yaitu fardu kifayah. Nah, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin fa fardun ala sabilil kifayah. Ya, idza qama bihil ba'du fil baldati saqata 'anil baqin. Nah, mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah itu seperti apa? Seperti mempelajari ilmu tentang sholat jenazah. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena ketika ada satu orang ya fardu kifayah ya, ketika ada satu orang yang sudah mempelajari maka gugur kewajiban yang lainnya. Maksudnya orang-orang yang lainnya itu gugur kewajibannya untuk mempelajarinya. Tapi jika dalam suatu daerah itu tidak ada yang mempelajari ilmu tentang sholat jenazah, nah maka tempat tersebut, nah itu orang-orangnya berdosa semua karena tidak ada yang mempelajari. Kemudian hukum yang ketiga yaitu haram. Nah, haram itu seperti apa? Seperti ilman nujum bimanzilatil marodi fata'allumuhu haramun li'annahu yadurru wala yanfa'u wal harbu min qada'illah wa qadarihi ghairu mumkinin. Nah, mempelajari ilmu nujum itu haram, teman-teman. Kenapa? Karena mempelajari ilmu nujum itu sia-sia dan juga tidak bisa menyelamatkan seseorang dari kehendak Tuhan. Nah, tapi di sini mempelajari ilmu nujum itu ada yang diperbolehkan, ada syaratnya.
Allahumma illa idza ta'allama minan nujum qad roma ya'rifu bil qiblah wa awqatis shalah fayajuzu dzalika. Nah, kalau misalkan mempelajari ilmu nujum atau ilmu astronomi untuk mengetahui arah kiblat atau waktu-waktu sholat itu diperbolehkan. Tapi kalau selain itu maka haram. Kemudian hukum yang terakhir yaitu jaiz, boleh ya. Di dalam kitab Ta'limu Ta'alim ya dijelaskan wa amma ta'allamu ilmi tibb fayajuzu li'annau sababun minal asbab fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab faqad tadawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mempelajari ilmu tibbi atau ilmu kedokteran itu boleh ya, juz, boleh dipelajari. Kenapa? Karena ilmu kedokteran itu kan ilmu yang berusaha untuk mempelajari tentang cara penyembuhan, dan juga nggak ada hubungannya tentang sihir, terus jimat. Nah, sebagaimana juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah berobat. Jadi mempelajari ilmu tentang perobatan nih ya, tentang kesehatan, tentang kedokteran itu boleh. Nah, lalu ada syair nih teman-teman di dalam kitab Ta'limu Ta'alif yang menjelaskan tentang hakikat ilmu fikih dan juga keutamaannya ya. Syairnya seperti ini teman-teman. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidi wal ilmul hadi ila sunnanil huda wal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Nah, i'rabnya, untuk i'rabnya ta'allam itu fi'il amr. Dia mabniun lis-sukun. Fa inna fa syartun, inna itu harfu nasab. Al ilma di sini sebagai isim inna, dia i'rabnya mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Zainun sebagai khabar dari inna, marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun. Li ahli ini sebagai dia susunan jar majrur ya. Dia majrur bil kasrah. Wa fadlun, wa itu harfu ataf, fadlunnya sebagai ma'tuf. Wa inwanun itu sama juga, wa-nya harfu ataf, inwanun itu sebagai ma'tuf. Likulli ini susunan jar majrur dan juga al-mahamidina di sini sebagai mudhof ilaih. Dia i'rabnya majrur wa alamatu jarhi kasratun. Wa kun mustafidan, wa itu harfu ataf, kunnya fi'il amr. Mustafidan itu sebagai khabar kana, dia i'rabnya mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Kulla yaumin, kulla di sini kulla yaumin itu susunan idhofah ya. Ziyadatan itu sebagai maf'ulun bihnya, i'rabnya mansub wa alamatu nasbihi fathah. Minal ilmi ini jar majrur, di mana minanya ini adalah harfu jar yang menyebabkan al ilminya ini menjadi majrur, wa alamatu jarnya yaitu kasrah. Wasbah, wah ini harfu ataf. Isbah di sini fi'il amr. Fi buhuri ini susunan jar majrur, di mana fi-nya sebagai harfu jar ya, yang menyebabkan buhurinya ini majrur ya, berharokat kasrah. Al fawaidi itu sebagai mudhof ilaih, dia i'rabnya majrur wa alamatu jarrihi kasratun.
Tafaqqah fi'il amr, fa inna fa syartun, inna itu harfu nasab, al fiqha itu sebagai isim inna, i'rabnya mansub wa alamatu nasbi fathatun, afdolu sebagai khabar inna dia marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun. Qaidi ini sebagai mudhof ilaih dari afdolu qaidinya ya. Qaidi ini i'rabnya majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Ilal birri ini sebagai susunan jar majrur di mana ilahnya sebagai harfu jar yang menyebabkan birrinya ini menjadi kasrah harakatnya. Wattaqwa wa itu sebagai harfu ataf, attaqwa wattaqwa. Nah, ini sebagai mudhof ilaih. Dia i'rabnya majrur. Wa a'dalu, wanya harfu ataf, a'dalunya maktuf ya, maktuf dari afdolunya. Kemudian qasidi, nah qasidi ini mudhof ilaih, dia i'rabnya majrur wa alamatu jarrihi kasratun. Huwal alamu, huwa itu mubtada, dia marfu wa alamatu raf'i dhammatun muqaddarah, al alamu itu badal ya, al hadi di sini naatnya naat sebagai huwal alamunya. Kemudian ila sunani itu jar majrur, susunan jar majrur. Al huda di sini mudhof ilaih dia majrur. Kemudian huwa di sini mubtada ya, dia marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Al hisnu di sini sebagai khabarnya. Kemudian yunji itu fi'il mudhari marfu'. Kemudian min jami'i itu susunan jar majrur di mana minnya itu harfu jar yang menyebabkan jami'inya itu majrur wa alamatu jarrihi kasratun. Asyadaidi itu mudhof ilaih ya, yang menyebabkan asyadaidi ininya majrur ya, wa alamatu jarrihi kasratun. Fa inna, fa-nya itu fa syartun ya, inna itu harfu ya masuk harfu nasab. Faqihan itu sebagai isim inna ya, dia mansub wa alamatu nasbihi fathatun. Wahidan sebagai naatnya dia mengikuti faqihannya tadi, wa alamatu nasbihnya itu fathatun, jadi dia mansub ya. Mutawarri'an itu sama juga naatnya juga dari faqihan ya, itu dia mansub wa alamatu nasbihi fathatun. Asyaddu itu khabar, ala syaitani itu susunan jar majrur ya, alanya harfu jar, asyaitani. Nah di sini dia majrur ya. Min alfi itu jar majrur juga susunannya ya, minnya itu harfu jar, alfinya itu majrur wa alamatu jarri kasratun. Kemudian abidin itu sebagai mudhof ilaih. Min alfi abidin, nah itu susunan idhofah, jadi abidinnya itu mudhof ilaih. Oke, selanjutnya soal nomor 2, bagaimana niat ketika mencari ilmu yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Nah, dalam kitab Ta'limut Ta'lim dijelaskan bahwa wayan bagi an yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirah wa izalatil jahli an nafsih wa ansail juhal wa ahya ad-din wa ibqa al-islam. Nah, di situ dijelaskan bahwa niat seorang penuntut ilmu yang baik itu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah semata. Boleh juga untuk mencari kebahagiaan untuk akhirat, menghilangkan bodoh dalam dirinya, menghidupkan agama, dan juga melestarikan Islam. Sebab apa? Sebab Islam itu akan lestari jikalau umatnya itu berilmu. Nah,
Dan juga dijelaskan ya, wa yanuya bihi syukra ala ni'matil aqli wa sihatil badan. Nah, juga boleh nih kita niatkan ya menuntut ilmu ini untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa akal pikiran dan juga kesehatan badan. Nah, dan juga di situ wala yanuya bi iqbalan nas walastijlaba hutamid dunya wal karamah inda sultan wa ghairihi. Nah, niat yang tidak boleh dianjurkan ya dalam menuntut ilmu yaitu niat untuk sombong, untuk supaya dihormati oleh orang lain, oleh masyarakat, ataupun mendapatkan harta dunia, atau juga berniat untuk dihormati ya, atau mendapatkan kehormatan dari pejabat lainnya, itu tidak boleh. Jadi kalau yang boleh untuk mengharapkan ridha Allah semata, kalau yang tidak boleh itu untuk sombong, mengharapkan kehormatan atau supaya dihormati oleh orang-orang sekitar. Nah, syairnya itu ada lagi ya, syairnya teman-teman, bunyinya seperti ini. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. I'rabnya sekarang. Fasadun itu sebagai mubtada, dia marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun. Kemudian kabirun itu naat dari fasadun, dia marfu juga, alamah marfu'nya yaitu dhammah. Kemudian alimun itu mubtada, dia marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Mutahattikun sebagai naat ya, dia juga marfu'. Wa akbaru, wa harfu ataf, akbarunya sebagai ma'tuf, minhu itu susunan jar majrur. Kemudian jahilun, nah di sini sebagai mubtada, i'rabnya marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Mutanasiku sebagai naatnya, makanya dia juga harokatnya, dia i'rabnya marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun. Huma fitnatun, huma itu sebagai mubtada, dia marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Fitnatun itu sebagai khobar, dia marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah. Kemudian fil alamina, fi itu kan harfu jar ya, jadi al alamina itu majrur wa alamatu jarrihi fathatun li'annahu jama' mudzakkar salim. Kemudian azimatun itu sebagai naat, dia i'rabnya marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Kalau alamina tadi kan alamahnya fathah karena dia jamak mudzakkar salim. Kemudian liman bihima, liman mannya di sini sebagai isim mausul, bihima itu susunan jar majrur, fi dinihi itu sama juga susunan jar majrur, makanya dia i'rabnya majrur wa alamatu jarrihi kasratun. Yatamassaku di sini fi'il mudhari marfu'un. Oke, kemudian selanjutnya soal nomor 3. Bagaimanakah kriteria jenis ilmu, guru, dan teman yang harus dipilih? Nah, dalam kitab Ta'limut Ta'alim ya dijelaskan yang pertama bahwa dalam memilih ilmu itu yang bagi li talibil ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali thumma ma yahtaju ilaihi fil mali. Nah, dalam memilih ilmu yang perlu kita pelajari itu adalah ilmu yang paling baik, yang paling cocok dari dirinya sendiri. Kemudian mempelajari ilmu yang diperlukan dalam urusan agama pada saat itu, baru kemudian mempelajari ilmu yang diperlukan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kriteria atau memilih guru itu seperti apa? Nah, di kitab Ta'limut Ta'lim dijelaskan wa amma ikhtiyarul ustadi fayan bagi an yakhtarul a'lama wal awra'a wal asanna. Nah, dalam memilih guru
itu carilah guru yang memiliki beberapa kriteria, yang memiliki sifat alim, kemudian waro, dan juga usianya lebih tua. Pastikan pengalamannya lebih banyak dari murid-muridnya. Lalu dalam memilih teman, nah dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu juga dijelaskan ya, wa amma ikhtiyarus syariki fayan bagi an yakhtaral mujiddu wal wara'a wa sahibi tab'il mustaqim wal mutafahimi wa yafirra minal kaslan wal mu'attili wal miktar wal mufsidi wal fatan. Nah, di situ dijelaskan bahwa seorang penuntut ilmu itu harus memilih teman ya yang memiliki sifat-sifat tekun belajar, kemudian dia juga memiliki sifat waro, berwatak istiqomah, dan juga teman yang suka memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Nah, seorang penuntut ilmu juga harus menghindari teman ya yang memiliki sifat malas, kemudian suka banyak bicara, suka melakukan kerusakan, dan juga suka menfitnah. Nah, syairnya bagaimana? Syairnya berbunyi seperti ini. Likullin ila sya'wil ulaha rokatun walakin azizun fir rijali tabatu. I'rabnya, likullin itu susunan jar majrur ya, dia majrur wa alamatu jarrihi kasrotun. Ila sya'wi itu susunan jar majrur ya, ilanya sebagai harfu jar, jadi sya'winya itu berharokat kasroh. Wal aula di sini mudhof ilaih ya, dia sebagai isim maksur di sini. Kemudian harokatun itu mubtada, dia i'rabnya marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun. Walakin, wa di sini harfu ataf, lakin di sini harfu istidrak. Kemudian azizun itu khabar ya, dia i'rabnya marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Firrijal itu susunan jar majrur, dimana fi-nya itu sebagai harfu jar. Jadi ar-rijalnya ini majrur wa alamatu jarrihi kasratun. Sabatu itu sebagai khobar yang kedua dari harokat. Tadi azizunnya itu juga khobar dari harokat. Nah, sabatunya itu juga khobar dari harokat. Nah, sabatunya ini marfu wa alamatu raf'ihi dhammatul dhahiratun. Selanjutnya soal nomor 4 ya, jelaskan cara memuliakan ilmu dan guru. Nah, dalam kitab Ta'lim Muta'alim ya dijelaskan, i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafa'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'dimil ustadi wa tauqirihi. Di situ dijelaskan bahwa seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan juga manfaatnya kecuali dia menghormati ilmu dan guru. Nah, lalu bagaimana cara memuliakan guru dan juga ilmu? Nah, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan ya, cara memuliakan guru seperti wa min tawqirul muallimi an la yamshi amamahu wa la yajlisa makanahu wa la yabtadi al kalam indahu illa biidnihi. Di situ dijelaskan bahwa kita ya, seorang penuntut ilmu tidak boleh berjalan di depannya dan juga tidak duduk di dekatnya atau di tempatnya, lalu tidak boleh memulai pembicaraan terlebih dahulu kecuali atas izin dari seorang guru. Juga wala yuktirul kalama indahu wala yas'alu syai'an inda malalatihi wa yura'il waqta. Nah,
kita tidak boleh juga banyak berbicara di hadapan guru dan juga tidak banyak bertanya sesuatu jika guru itu sedang capek ataupun bosan, untuk menjaga waktunya juga, seperti itu. Falhasil annahu yatlubu ridahu wa yajtanibu sakhatahu wa yamtathilu amrohu fi ghairi maksiatillah. Nah, seorang penuntut ilmu itu juga mencari keridoan atau kerelaan hati seorang guru dengan cara menjauhi hal-hal yang menyebabkan guru itu marah atau murka. Dan juga kita harus mematuhi perintahnya selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu tadi cara memuliakan guru. Lalu bagaimana cara memuliakan ilmu? Nah, di situ dijelaskan wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitab. Fayan bagi li talibil ilmi an la ya'khudal kitab illa bi thaharah. Nah, salah satu memuliakan ilmu itu dengan cara menghormati kitab. Nah, di sini dijelaskan bahwa memegang kitab itu harus dalam keadaan yang suci, karena ilmu itu cahaya dan wudhu itu juga cahaya. Jadi cahaya ilmu itu tidak akan bertambah kecuali dengan berwudhu. Lalu cara memuliakan ilmu itu juga dengan anla yamudda rijal ilal kitab wa kutubut tafsir fawqa sairil kutub ta'dhiman wala yad'a 'alal kitab syai'an akhar. Nah, kalau misalkan kita menaruh kitab tafsir, ya, kita juga harus memuliakannya dengan cara apa? Dengan cara menaruh kitab tafsir itu di antara buku-buku yang ada. Jadi kalau misalkan ada beberapa tumpukan buku, nah kita taruh kitab tafsir itu paling atas di antara buku-buku yang lainnya. Lalu wa min ta'dimil ilmi ta'dimus syuraka wa man yata'allamu minhu wat tamalluqu madmumun illa fi talabil ilmi fa innahu yanbaghi an yatamallaqa li ustadihi wa syurakaihi. Nah, kita juga harus menghormati teman dan juga guru dengan saling mengasihi dan juga menyayangi agar ilmunya bermanfaat dan juga berkah. Lalu di situ dijelaskan juga wayan bagi li talibil ilmi an la yajlisa qariban minal ustad. Jadi kita tidak boleh duduk dekat dengan guru, ya, ketika belajar atau ketika mengaji, kecuali dalam keadaan darurat. Karena apa? Karena itu untuk apa ya? Memberikan jarak antara guru dan murid sebagai bentuk penghormatan murid ke guru. Nah, lalu wayan bagi li talibil ilmi an yahtariza anil akhlaqidz dzamimah. Nah, di situ dalam menuntut ilmu seorang murid juga harus menjauhi akhlak-akhlak tercela seperti sombong, ya. Karena apa? Karena akhlak tercela itu dapat menjadi penghambat dalam menuntut ilmu. Nah, lalu syairnya seperti apa? Syairnya itu bunyinya seperti ini. Ru'aitu ahqal haqi haqqal mu'allimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Ru'aitu itu fi'il madhi. Ya, fi'il madhi mabniyun. Ahaqqa di sini sebagai maf'ulun bih, i'rabnya mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahirah. Al-haqqi itu sebagai mudhof ilaih, i'rabnya majrur, wa alamatu jarnya itu kasrah. Haqqa itu badalnya, al-muallim itu mudhof ilaih, i'rabnya juga majrur. Wa aujabahu, wa itu harfu ataf, aujabahnya itu fi'il madhi, hu nya itu maf'ulun bih.
dia maf'ul, hunya itu maf'ul. Hifdzon itu maf'ul mutlak, dia i'rabnya mansub ya, wa alamatu nasbinya fathah. Ala kulli itu susunan jar majrur, dimana alanya itu harfu jar, kullinya itu majrur. Kemudian muslimin itu mudhof ilaih, dia i'rabnya majrur wa alamatu jarri kasratun. Laqad itu harfu tauqid, haqqa di sini fi'il madhi mabniyun. An itu harfu jazm yang menyebabkan yuhda di sini fi'il mudhari'nya menjadi jazm. Kemudian ilaihi itu susunan jar majrur, di mana ilahnya itu sebagai harfu jar. Karamatan itu sebagai maf'ul bih, i'rabnya mansub wa alamatu nasbihi fathatun. Li ta'limi itu susunan jar majrur ya, jadi i'rabnya majrur wa alamatu jarrihi kasratun. Harfin itu sebagai mudhof ilaih, i'rabnya majrur. Kemudian wahidin itu na'at ya, jadi dia mengikuti harfinnya itu. Kemudian alfu dirhamin itu idhofa, susunan idhofa, dirhamnya itu mudhof ilaih, i'rabnya majrur wa alamatu jarrihi kasratun. Selanjutnya soal nomor 5 ya, di situ ada teks Arab, bunyinya seperti ini. Yahtaju fit ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddit thalathah, ila jiddi thalathati al-muallimi wal ustadi wal abi in kana fil ahya'i. Nah, di situ dijelaskan ya, diterangkan bahwa dalam belajar ya dan memperdalam ilmu fikih di sini dibutuhkan adanya 3 perantara atau 3 kesungguhan, yaitu yang pertama al-muallimi, yaitu muridnya sendiri, wal ustadi guru, wal abi in kana fil ahyai, dan juga bapak ya, jika bapaknya masih ada, jika bapaknya masih hidup. Nah, kemudian i'rabnya yahtaju itu fi'il mudhari', dia marfu ya, karena dia tidak bertemu dengan amil nawasib atau amil jawazim. Kemudian fit ta'allumi itu susunan jar majrur, di mana fi-nya itu sebagai harfu jar dan at-ta'alluminya itu berharokat kasrah. Lalu wa itu harfu ataf, at-tafaqquhi di sini ma'tuf, sebagai ma'tuf ya, dia ma'tuf dari at-ta'allumi juga, mengikuti at-ta'allumi, harokatnya jadi majrur kasrah. Ila jiddi itu susunan jar majrur juga, dia ilahnya itu harfu jar, jadi menyebabkan jiddinya berharokat kasrah. As-salasati itu sebagai mudhof ilaih, dia i'rabnya majrur wa alamatu jarrihi kasratun. Al-muallimi itu badal, dia harokatnya mengikuti as-salasati, jadi kasroh. Kemudian wal ustadi, wani itu harfu atof, ustadi itu ma'tuf, jadi harokatnya juga mengikuti ya, dia majrur kasroh. Wal abi itu sama juga, dia ma'tuf, harokatnya majrur juga. Lalu inkana itu fi'il madhi mabniun fathah, fil ahya'i, fi-nya itu harfu jar yang menyebabkan al ahya-nya ini majrur wa alamatu jarrihi kasratun. Terima kasih, itu jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.